Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang membahas tentang pajak penghasilan pasal 22. Dengan anggota kelompok saya sendiri yaitu Lailatul Syarifah NIM 191190 dan teman saya Naufal Aural Andri Prayitno dengan NIM 191191. Pajak penghasilan pasal 22. Pajak penghasilan pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga lainnya berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang. Dan badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun badan swasta, berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. PPh pasal 22 dibayar dalam tahun berjalan melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak-pihak tertentu. Selanjutnya, pemotong atau pemungut akan menyetor dan melaporkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. Pemungut pajak. Pemungut pajak yang pertama ada Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas impor barang. Yang kedua, bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran atau KPA sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat maupun daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang. Yang ketiga, bendahara pengeluaran untuk pembayaran yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan atau UP. Yang keempat, kuasa pengguna anggaran atau KPA atau pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberi delegasi oleh KPA untuk pembayaran kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung. Yang kelima, ada badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri. Yang keenam, ada produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas. Yang ketujuh, ada industri dan importir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengepul. Pada pasal 22 ayat 1 Undang-Undang PPh menyatakan bahwa Menteri Keuangan dapat menetapkan hal-hal berikut. Yang pertama, bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang. Yang kedua, badan-badan tertentu yang memungut pajak dari wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha di bidang lain. Yang ketiga, wajib pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas pembelian barang yang tergolong mewah. Ya, saya akan melanjutkan penjelasan. Berikutnya ada tarif pajak. Tarif PPh pasal 22 mengalami perubahan dengan perubahan ketiga Peraturan Menteri Keuangan tentang pemungutan PPh pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dari kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain sebagai berikut. Yang pertama, atas impor. 1. Barang-barang tertentu sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri sebesar 7,5% dari nilai impor. Yang kedua, selain barang-barang tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang menggunakan angka pengenal impor sebesar 2,5% dari nilai impor, kecuali atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu sebesar 0,5% dari nilai impor.
Yang ketiga, selain barang-barang tertentu, sebagaimana disebut pada angka 1, yang tidak menggunakan angka penilai impor sebesar 7,5% dari nilai impor, dan yang tidak dikuasai sebesar 7,5% dari harga jual lelang. Yang kedua, atas pembelian barang. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1, huruf B, huruf C, huruf D, dan pembelian barang dan atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 huruf E, sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk pajak pertambahan nilai. Selanjutnya, atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahan bakar minyak sebesar 0,25% dari penjualan tidak termasuk pajak pertambahan nilai untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum Pertamina. Selanjutnya, 0,3% dari penjualan tidak termasuk pajak pertambahan nilai untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum bukan Pertamina. Selanjutnya, 0,3% dari penjualan tidak termasuk pajak pertambahan nilai untuk penjualan kepada pihak selain sebagaimana dimaksud pada huruf A dan huruf B. Kedua, bahan bakar gas sebesar 0,3% dari penjualan tidak termasuk pajak pertambahan nilai. Terakhir, pelumas sebesar 0,3% dari penjualan tidak termasuk pajak pertambahan nilai. D. Atas penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi. Pertama, penjualan semua jenis semen di dalam negeri sebesar 0,25%. Yang kedua, penjualan kertas sebesar 0,1%. Ketiga, penjualan baja di dalam negeri sebesar 0,3%. Keempat, penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda 2 atau lebih sebesar 0,45%. Yang kelima, penjualan semua jenis obat sebesar 0,3% dari dasar pengenaan pajak pertambahan nilai. E. Atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh agen tunggal pemegang merek atau ATPM, agen pemegang merek atau APM, dan importer umum kendaraan bermotor sebesar 0,45% dari dasar pengenaan pajak pertambahan nilai. Terakhir F. Atas penjualan bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan sebesar 0,20% dari harga pembelian tidak termasuk pajak pertambahan nilai. Selanjutnya, saat terutang dan pelunasan PPh pasal 22, pemungutan pajak penghasilan pasal 22 dilakukan oleh pihak-pihak sebagaimana diatur pada pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Terutang pada saat pembayaran kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan diatur sebagai berikut. Yang pertama, atas kegiatan impor barang. PPh pasal 22 terutang pada saat bersamaan dengan saat pembayaran biaya masuk. Apabila pembayaran biaya masuknya ditunda atau dibebaskan, PPh pasal 22 terutang pada saat penyelesaian dokumen PIB atau pemberitahuan impor barang. Yang kedua, atas kegiatan pembelian barang. PPh pasal 22 terutang dan dipungut pada saat dilakukan pembayaran. Ketiga, atas pembelian hasil produksi PPh pasal 22 terutang dan dipungut saat penjualan. Keempat, atas penjualan hasil produksi atau pengolahan barang, PPh pasal 22 terutang dan dipungut pada saat penerbitan surat perintah pengeluaran barang atau delivery order. Kelima, atau terakhir, pemungutan PPh pasal 22 atas pembelian barang atau bahan-bahan oleh pemungut butir 2, 3, 4, dan 5 dilaksanakan dengan cara pungutan dan petoran
oleh pemungut pajak atas nama wajib pajak ke bank persepsi atau kantor pos. Selanjutnya dikecualikan dari pemungutan pajak. Yang pertama, impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang pajak penghasilan. Yang kedua, impor barang yang dibebaskan dari pungutan bea masuk dan atau pajak pertambahan nilai, yaitu barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik. Kedua, barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia yang diakui dan terdaftar dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang tata cara pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia. Yang ketiga, barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah, umum, amal, sosial, kebudayaan, atau untuk kepentingan penanggulangan bencana. Keempat, barang untuk keperluan museum, kebun binatang, konservasi alam, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum. Yang kelima, barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Keenam, barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya. Ketujuh, peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah. 8, barang pindahan. 9, barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kepabeanan. Dengan amunisi dan perlengkapan militer termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara. 12, barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara. 13, vaksin polio dalam rangka pelaksanaan program Pekan Imunisasi Nasional. 14, buku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama. Terakhir 15, kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau, kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh perusahaan pelayaran niaga nasional atau perusahaan penangkapan ikan nasional. Selanjutnya, impor sementara. Jika pada waktu impornya nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali. 4, impor kembali atau reimpor yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan, dan pengujian yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kelima, pembayaran untuk pembelian gabah dan atau beras oleh perusahaan bulog. Ketujuh, keenam, emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor. Terakhir, pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Yang selanjutnya ada tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan. Yang pertama, pajak penghasilan pasal 22 atas impor barang terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran bea masuk. Yang kedua, dalam hal pembayaran bea masuk ditunda atau dibebaskan, maka pajak penghasilan pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan impor barang atau PIB. Lalu, pajak penghasilan pasal 22
Pajak penghasilan pasal 22 atas pembelian barang oleh pemungut disebut pada angka 2, angka 3, dan angka 4 terutang dan dipungut pada saat pembayaran. Yang keempat, pajak penghasilan pasal 22 atas penjualan hasil produksi industri semen, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif terutang dan dipungut pada saat penjualan. Yang kelima, pajak penghasilan pasal 22 atas penjualan hasil bahan bakar minyak gas dan pelumas terutang dan dipungut pada saat penerbitan surat perintah pengeluaran barang atau delivery order. Lalu ada yang keenam, pajak penghasilan pasal 22 atas bahan-bahan dari pedagang pengumpul terutang dan dipungut pada saat pembelian. Yang ketujuh, pemungutan pajak penghasilan pasal 22 atas impor barang dilaksanakan dengan cara penyetoran oleh yang pertama, importir yang bersangkutan, atau yang kedua, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Yang kedelapan, pemungutan pajak penghasilan pasal 22 atas pembelian barang oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 2, angka 3, dan angka 4 wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan surat setoran pajak yang telah diisi atas nama rekanan serta ditandatangani oleh pemungut pajak. Yang kesembilan, pemungutan pajak penghasilan pasal 22 atas penjualan bahan bakar minyak, gas dan pelumas, dan penjualan hasil produksi industri semen, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk Menteri Keuangan dengan menggunakan surat setoran pajak. Yang ke-10, pemungutan pajak penghasilan pasal 22 atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan surat setoran pajak. Yang ke-11, penyetaraan pajak penghasilan pasal 22 oleh importir, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 2, angka 3, dan angka 4 menggunakan formulir surat setoran pajak yang berlaku sebagai bukti pemungutan pajak. Yang ke-12, pemungutan pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 5, angka 6, dan angka 7 wajib mendapatkan bukti pemungutan pajak penghasilan pasal 22 dalam rangkap 3, yaitu lembar pertama, lembar ke-1 untuk wajib pajak atau pembeli atau pedagang pengepul. Yang kedua, lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan kepada kantor pelayanan pajak dilampirkan pada surat pemberitahuan masa pajak penghasilan pasal 22. Dan yang ketiga, lembar ketiga sebagai arsip pemungut pajak yang bersangkutan. Yang ke-13, pemungut pajak diwajibkan melaporkan hasil pemungutannya dengan menggunakan surat pemberitahuan masa ke kantor pelayanan pajak. Yang selanjutnya, penyetoran pajak penghasilan pasal 22 seperti pada angka 7, angka 8, angka 9, dan angka 10
dan pelaporan PPh pasal 22 dilakukan sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran penyetoran dan pelaporan pemungutan pajak. Yang selanjutnya, pemungutan pajak penghasilan pasal 22 atas impor barang, pembelian barang oleh pemungut pajak seperti pada angka 2, angka 3, dan angka 4, penjualan hasil produksi industri semen, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif, dan pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor bersifat tidak final dan dapat diperhitungkan sebagai pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan bagi wajib pajak yang dipungut. Pemungutan pajak penghasilan pasal 22 atas penjualan bahan bakar minyak dan gas pelumas kepada A. Penyalur atau agen bersifat final, yang B. sebagai penyalur atau agen bersifat tidak final. Selanjutnya, contoh perhitungan. Contoh 1. PT Anda adalah importir telah memiliki API pada Desember 2020, melakukan impor barang pakaian selam dari Jepang ke dalam daerah Pabean, Indonesia, masing-masing sebesar 0,5% dan 10% dari harga faktur biaya di tarif biaya masuk 10% dari CIF. Pungutan lain yang sah di daerah Pabean adalah Rp 10 juta rupiah. Kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada saat itu adalah per 1 US dollar adalah Rp14.500. Sedangkan kurs Bank Indonesia per 1 US dollar adalah Rp14.540. Hitung PPh pasal 22 yang harus dibayar oleh PT Anda. Pertama, menghitung nilai impor. Harga faktur 100.000 US dollar, biaya asuransi 0,5% dikalikan 100.000 US dollar, hasilnya 500 US dollar, biaya angkut 10% dari 100.000 dolar, yaitu 10.000 US dollar. Kemudian dari ketiganya ditambahkan menghasilkan CIF atau Cost Insurance Freight, yaitu 110.500 US dollar. Biaya masuk 10% dari 110.500 US dollar, hasilnya 11.050 US dollar. Nilai impor dari CIF tadi ditambahkan biaya masuk, yaitu 101.550 US dollar. Nilai impor dalam rupiah, hasil tadi dikalikan US dollar dari Menteri Keuangan pada saat itu, yaitu 14.500, hasilnya 1.762.475.000 rupiah. Kemudian ada pungutan lain yang sah di daerah Pabean, yaitu 10 juta rupiah. Ditambahkan dari nilai impor tadi, hasilnya adalah 1.772.475 rupiah. Yang kedua, menghitung PPh pasal 22. Impor besarnya PPh pasal 22 adalah 10% dari hasil tadi dan menghasilkan 177.247.500 rupiah. Dalam catatan, pakaian selam termasuk kelompok barang impor tertentu, dikenakan PPh pasal 22 dengan tarif 10% dengan atau tanpa menggunakan API. Contoh kedua, PT Endra merupakan eksportir komoditas tambang batubara. Pada Januari 2019 melakukan ekspor bubuk mega ke negara Y dengan nilai ekspor sebesar 200.000 US dollar. Kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada saat itu per 1 US dollar adalah 13.570 rupiah. Sedangkan kurs Bank Indonesia adalah per 1 dolar yaitu 14.553 rupiah.
Hitung PPh pasal 22 yang harus dibayar oleh PT Endra. Dasar pengenaan pajak sama dengan nilai ekspor, yaitu 200.000 US dollar. Nilai impor dalam rupiah, yaitu 200.000 US dollar dikalikan kurs Menteri Keuangan pada saat itu 13.570, hasilnya 2.714.000.000 rupiah. Besarnya PPh pasal 22 adalah 1,5% dari hasil tadi, menghasilkan 40.710.000 rupiah. Next. Contoh yang ketiga ada pada tanggal 1 April 2019, Dinas Perhubungan membeli mebel dan peralatan kantor lainnya dari Perdana Furniture senilai 220 juta rupiah. Itu termasuk PPN 10%. Pembayaran dilakukan dengan uang persediaan. PPh pasal 22 yang dipungut oleh bendaharawan dinas tersebut pada saat pembayaran dihitung sebagai berikut. Dasar pengenaan pajak 100 dibagi 110 dikali 220 juta dengan hasil 200 juta. PPh pasal 22-nya adalah 1,5% dikali 200 juta dan hasilnya 3 juta. Lalu ada contoh keempat, yaitu pada tanggal 20 April 2019, Dinas Pendidikan dan Olahraga melakukan pembelian barang mewah sebanyak 10 unit dengan harga per unit 3.900.000.000. Itu termasuk PPN 10% dan PPNBM 20%. PPh pasal 22 yang dipungut oleh bendaharawan dinas tersebut pada saat pembayaran dihitung sebagai berikut. Dasar pengenaan pajak 100 dibagi 130 dikali 3 miliar dikali 3.900.000.000 dengan hasil 3 miliar. Lalu PPh pasal 22-nya sebesar 1,5% dikali 3 miliar dan hasilnya adalah 45 juta. Lalu contoh yang kelima ada PT Bank BNI merupakan salah satu BUMN. Pada Januari 2019 melakukan pembayaran kepada PT Bahtera Motor atas pembelian kendaraan sebanyak 14 unit dengan harga 220 juta per unit. Harga ini termasuk PPN 10%. PPh pasal 22 yang dipungut oleh PT Bank BNI pada saat pembayaran dihitung sebagai berikut. Nilai transaksi pembelian 14 unit dikali 220 juta dengan jadi hasilnya 3.080.000.000. Dasar pengenaan pajaknya 100 dibagi 110 dikali 3.080.000.000 rupiah dengan hasil 2.800.000.000 rupiah. Lalu PPh pasal 22-nya sebesar 1,5% dikali 2.800.000.000 dan hasilnya adalah 42 juta. Terima kasih. Demikian presentasi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.